sering kami tahu lagi-lagi sejak akhir balik ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami hal-hal yang memang ternyata sholat itu ditinggalkan. Sebagian ulama mengatakan ditinggal ketika kita meninggalkan sholat yang ketika kita mendapatkan uzur syar'i, maka tidak bisa dengan istighfar, tidak bisa dengan istighfar, harus diqadha saja. Nah, apakah mohon penjelasannya ketika kita tidak bisa menghitung dari sejak akhir balik sampai usia 30, masuk 40, dan seterusnya, apakah memang ketika di waktu-waktu longgar itu kita mengqadha saja, ataukah kita niat mengqadha bisa sampai 2-3 kali gitu nah, sehingga ketika ada acara-acara sebenarnya kita tidak bisa mengqadha, kita sudah mengqadha ini hukumnya apakah bisa 2 kali? Jadi misalkan isya lagi, setelah isya lagi itu apakah hanya 2 kali? Begitu kayak, dan itu apakah berlaku untuk 5 waktu untuk mengqadha semua sholat yang pernah kita tinggalkan dari sejak akhir balik sampai waktu umur yang sudah tidak kita ketahui lagi di mana sholat itu ditinggalkan. Baik, syukran. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya kami telah bahas panjang lebar di awal-awal kajian Fathul Muin ini tentang qadha dan cara-cara mengqadhanya, mungkin pada nomor urut 5 atau 6 lah, masih awal-awal itu tentang qadha salat itu. Mungkin RTQ TV juga telah mencatat kajian ini, sudah dijelaskan di Fathul Muin kitab saya ini halaman 3 itu baris ke berapa itu ya, 12, itu dijelaskan tentang qadha. Jadi qadha itu salat itu, qadha salat itu bahasa gampangnya taubat, Bapak. Cara taubatnya salat yang ditinggal ya kan, ya kudu dibayar. Percis aja seperti kita pajak bumi bangunan, yang kita nggak bayar-bayar ya caranya harus dibayar. Kalau nggak dibayar mau disekolahin sertifikatnya kagak bisa. Begitu, bener nggak? Tuh yang tukang nyekolahin mau tahu aja. Tuh begitu, nggak bisa. Jadi baru bisa lunas kalau kemudian dia dibayar. Bagaimana bayarnya? Bisakah didobel? Ya bisa. Karena yang namanya taubat 24 jam diberi kesempatan untuk dia bertaubat. Sehingga dalam satu waktu mengqadha 5, 6, 24 jam. Kapan aja dia silakan, tidak ada dilarang. Karena qadha bayar utang, logika sederhana. Saya punya utang sama bapak kita yang nanya, Bapak Ahmad, jam 7 pagi. Saya ngutang berapa ya? 5 juta. Lalu saya mau bayar jam 7 malam. Jangan, ente utangnya jam 7 pagi. Ntar besok pagi jam 7. Begitu enggak? Enggak, kalau bayar utang mau jam berapa aja diterima. Jam 3 diterima enggak? Jam 3 jam 12 jam berapa aja, karena di sana ada niat kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diterima. Silakan didobel-dobel. Begitu dohor 5 kali ya nggak apa-apa. Di waktu duha ya udah saya mau qadha aja ya silakan. Karena 24 jam, sebab qadha salat bermakna kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu ada rukun-rukunnya. Bila kemudian yang ditinggalkan adalah perintah, maka tidak bakalan lunas kalau dia tidak dibayar. Begitu kayak PLN, kita datang ke loket PLN nangis gitu, maafin saya sampai keluar air mata darah, enggak lunas dengan nangis doang. Enggak pakai nangis, asal kita bayar lunas. Karena cara taubatnya begitu. Begitulah taubat kita daripada sholat yang ditinggalkan. Dan sudah dibedah panjang lebar cara-caranya pada materi yang sudah terlewatkan panjang lebar. Di sini di Fathul Muin dijelaskan qala syekhuna walladzi yadhharu. Di sananya bunyinya begitu. Kata Ibnu Hajar menurut qaul zahir, bila orang itu punya hutang salat, wajiblah dia menggunakan seluruh waktunya
untuk mengkodok kecuali pada perkara-perkara yang urgen saja, begitu. Jadi sehingga boleh saja kodoknya 3, 4 kali, 5 kali, silakan. Begitu. Ibaratnya kita datang ke loket PBB yang mau dibayar mau tahun 2000 apa tahun ini, masih diterima sama dia, masih diterima. Tapi kalau belum lunas Anda bisa, kecuali PTSL itu mayat tuh, walaupun belum bayar sertifikat keluar juga, tapi ada tunggakannya, kira-kira begitu ya. Begitu. Di sekolah ini kagak bisa juga itu, begitu, nggak lulus dia. Begitu. Sehingga saudara, qada itu adalah wajib, harus kita kerjakan bagi kita seorang muslim. Cara panjangnya kami tidak mau panjangkan lagi, sudah dijelaskan panjang lebar pada awal-awal kajian Fathul Muin pada kitab salat. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam.